A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Saya tidak bercerita tentang ayat yang dibacakan oleh imam tadi ya. Hai masyarakat jin dan manusia, kamu bisa menembus batasan-batasan langit. Tembuslah, tapi dengan sultan. Kalau tidak salah, Hasan dalam tafsirnya Al-Furqan itu, sultan itu dengan kekuasaan Allah. Ada yang menerjemahkan sultan itu pengetahuan. Orang Amerika sampai ke Mars itu karena pengetahuan. Sehingga pengetahuan itu adalah kekuatan. Ahli matematika Inggris itu Bertrand Russell, pengetahuan adalah kekuatan. Knowledge is power. Tapi sekali lagi, saya tidak bercerita tentang itu. Saya ingin ngomong yang sederhana. Berbagi pengetahuan yang sangat sederhana. Yang sudah kita lakukan sejak kecil. Apa itu? Wudhu. Yang sudah dibicarakan oleh Pak Enam kalau tidak salah beberapa waktu yang lalu. Tapi boleh jadi Pak Enam berbicara tentang wudhu dari aspek lahiriah, dari aspek fikih kalau tidak salah. Saya ingin berbagi tentang wudhu dari aspek batiniah, dimensi intrinsik berwudhu. Karena puasa ini kan dikategorikan sebagai perjuangan dalam istilah mujahadah, perjuangan spiritual. Ada istilah yang sama, jihad, ijtihad, dan mujahadah. Jihad itu berjuang sungguh-sungguh yang konotasinya fisik, memenuhi kebutuhan untuk bisa bertahan hidup kita perlu butuh makanan misalnya gitu ya. Kalau ijtihad itu berjuangan lewat pemikiran. Kalau mujahadah, puasa ini adalah perjuangan dari dimensi lebih spiritual. Nah, maka saya berbagi tentang wudhu dari wudhu batiniah. Saya yakin bahwa semua kita sejak kecil itu sudah akrab dengan wudhu. Cuma kita seringkali, dan saya sendiri mengalami, kita jarang, boleh jadi jarang ya, diajari oleh guru-guru kita, tidak diajari oleh guru-guru kita, atau orang tua kita, itu wudhu batiniah. Wudhu batiniah itu, nah, sebelum menjelaskan secara relatif agak rinci wudhu batiniah, agama itu dalam kajian antropologi agama disebut sistem simbol. Agama itu punya simbol. Simbol itu lambang. Lah, lambang itu tergantung siapa yang memaknai. Sholat itu simbol. Sholat itu simbol lambang keberimanan kita. Makanya sholat itu adalah pelembagaan iman. Sebab iman itu memang persoalan batin, tapi harus dilahiriakan. Orang tidak bisa mengatakan sekedar hanya percaya pada Allah semata tanpa sholat. Orang tidak bisa mengatakan saya beriman tapi tidak pernah beramal. Kan gitu ya. Orang sholat tapi tidak mau menafkahi anak yatim dan miskin, itu kan bohong agamanya, kata Allah ya. Nah, maka simbol itu coba, wudhu itu simbol. Maka mari kita coba maknai wudhu itu dari simbol-simbol. Sepakat kan wudhu itu pertama berkumur. Sebelumnya ya dilahului dengan membasuh telapak kanan dan memasukkan air ke hidung ya. Tapi kan
awalnya kan berkumur. Berkumur itu sebetulnya lambang menjaga ucapan. Kalau orang itu pada saat berkumur dan dimaknai batinnya, maka manifestasinya adalah menjaga ucapan. Orang Jawa yang Jawanya ngerti itu, saya kok tahu, tapi saya tidak temekot mau tak ucapkan di sini itu. Orang yang ngomongnya jelek itu dianalogkan apa gitu kan ya sama orang Jawa itu. Maaf, tidak temekot saya mengucapkan itu karena sangat kotor. Jadi menjaga ucapan. Jadi manifestasi kita pertama kali memasukkan atau berkumur itu menjaga ucapan kita. Andaikan kita itu memanifestasikan berkumur itu, saya yakin ucapannya itu akan mengacu ke Quran. Quran menyuruh kita bilang qaulan karimah. Berbicaralah yang baik. Qaulan karimah kan maknanya berbicara yang baik ya. Oh iya. Qaulan baligho, berbicara yang indah. Qaulan maisuro, qaulan layyina, berbicara yang berbobot, ojo ceketer kata orang-orang anak-anak kecil Gresik, ojo enteng-entengan. Pembicaraannya berbobot, qaulan sakila. Nah, itu manifestasinya itu. Tapi kan seringkali setelah berkumur dan sampai basuh kaki selesai kan? Tapi kan tidak ada manifestasinya. Padahal wudhu itu simbolik. Setelah berkumur kan apa? Membasuh muka ya. Maka membasuh muka itu menjaga pandangan. Di samping menjaga pandangan dari hal-hal yang mungkar, tapi kita harus punya visi pandangan yang jauh ke depan. Orangnya disebut ulil absor, itu pandangannya jauh ke depan. Bahasa kemenyeknya itu visioner. Kemarin saya ngomong agak kelakar, Gresik, perasaan saya juga ya. Saya itu sekolah di SMA Muhammadiyah Gresik. Tahun 77 karena perpanjangan Pak Dawud Yusuf, Pak Malik ya, 1,5 tahun. Saben hari ku lewat pasar, lewat jalan Samanhudi, lewat Komuteran, sampai saiki yo padha ae. Tidak ada perubahan sama sekali. Saya membaik, coba kalau bapak-bapak tidak percaya, sekali waktu jam 09.00 dalu lewat jalan Samanhudi, kan opo itu. Nah, saya kelakar, berubahnya karena jalan Samanhudi ono tanduran. Saya membayangkan kalau Gresik tidak ada GKB, itu mungkin lebih kecil dari kecamatan. Sama Caruban saja yang sebelum Madiun kalah indah jalan-jalan Gresik itu. Karena kita tidak pernah mendapatkan pemimpin yang visioner. Yang pandangannya jauh ke depan, ulil absor. Itu manifestasi membasuh muka. Ya. Setelah itu tangan ya. Tangan itu bagaimana terampil. Jangan sampai itu mengucapkan Allahu Akbar merusak lewat tangan amal usaha Muhammadiyah beberapa dekade yang lalu, satu dekade yang lalu. Karena ada di Jawa Timur itu ya. Ngampleng kok Allahu Akbar. Jadi tangan harus dijaga, diasah, terampil. Ini untuk ibu-ibu dan yang remaja. Beautiful hand. Beautiful head. Dari pikirannya jauh. Beautiful head. Tidak ada sekarang konsep beautiful face itu. Cantik itu tangannya terampil, visioner, hatinya selalu tunduk sama Khaliknya. Jadi kalau ibu-ibu maaf ya, remaja-remaja kalau ada masih mengembangkan beautiful face, itu sudah ketinggalan zaman. Biasanya beautiful face itu bapak-bapak bedaknya tebel.
Ya, foundation, Mustika Ratu, Uli, Masaria, Yulen, macam-macam gitu ya. Karena kalau kena wudhu, ini guyonan. Karena kalau kena wudhu itu bedak itu luntur, agar tahan jadilah digantilah cat Avian misalnya begitu. Menjaga pandangan. Jangan sampai pandangan-pandangan kita itu kita arahkan ke hal-hal yang sifatnya maksiat. Terampil, melatih. Setelah itu kan membaca apa? Jidat buah. Bun-bun, batuklah jari wong Gresik. Sampai telinga. Menjaga pikiran. Pikiran itu apa? Anggota tubuh yang sangat dasar dibanding hati. Ahli neuroscience yang sering saya sebut Taufik Pasyak itu, ahli otak dari Fakultas Kedokteran Samratulangi itu Manado. Saya sering nyebut orang ini, senang saya karena dia pernah menjadi ketua PDM Kodja Manado dan sekretaris MUI Sulawesi Utara. Otak ini kalau dibandingkan dengan komputer, maka komputer itu membutuhkan besarnya bangunan Unmutu 100 lantai. Maka jangan dibiarkan nganggur. Dan banyak teks Quran itu tersirat dan menyuruh kita berpikir. Tapi jangan hanya berpikir saja. Pendidikan kita itu hanya mengeksplorasi otak kiri, berpikir linier, otak kanannya jarang dieksplorasi. Sehingga anak pinter konotasinya mesti pintar matematika. Imajinasi tidak jarang dikembangkan. Padahal dunia ini jadi begini itu karena imajinasi otak kanan itu. Sehingga Einstein bilang imajinasi lebih penting daripada ilmu pengetahuan. Coba bapak-bapak ibu bayangkan, bangunan tertinggi di dunia itu kan Al Burj ya, di Dubai. Itu kan hasil imajinasi. Kaligrafi di belakang kita itu hasil imajinasi. Tanpa imajinasi tidak akan sebegini dunia. Pendidikan kita hanya mengekspor otak kiri, berpikir linier. Lah, sementara otak bangsa Indonesia itu guyonane dinggurno. Apa buktinya? Otak orang Indonesia itu jangan-jangan si original, segelan, tidak tahu digawe. Buktinya apa? Ada ledekan dulu itu ada, saya sekarang mungkin 4 atau 3-4 dekade yang lalu lah. Majalah Intisari, majalah bulanan itu ada guyonan. Jadi ada pameran otak di Eropa, otak orang Amerika, otak orang Eropa, otak orang Jepang, dan otak orang Indonesia. Ternyata yang mahal otak orang Indonesia. Sebab otak orang Amerika, Eropa, Jepang wis aus pisan. Wis sering kanggo. Setelah membasuh pikiran, ya, kan membasuh kaki. Apa manifestasinya? Kemana kaki kita fungsikan? Saya pernah mengalami yang tidak memfungsikan. Pamite sekolah, kaki saya, Bu, kaki saya mau saya langkahkan ke sekolah di jalan Kiai Kholil, tapi mari ngono tiba JMP. Kan tidak memfungsikan kaki sesuai dengan janjinya. Jangan-jangan bapak-bapak juga begitu. Pamite kerja tapi akhirnya timbo cak kasan keluhan kuning di mana Karangrejo itu. Tidak ada bedanya, Ustaz. Iya. Sama saja. Iya. Itu. Padahal janjinya melangkah ke pekerjaan. Itu. Lah kalau guyonan kalau saya perpanjang, naudzubillah ya, jangan sampai kita melakukan.
Kalau saya saja bisa membohongi ibu saya, maka saya bisa sekali membohongi Bapak. Iya kan? Bagaimana mungkin? Sorry, saya emosi. Bagaimana mungkin orang yang mengandung saya, merawat saya, sembilan bulan lebih, kok saya bohong? Iya, itu. Jadi orang yang merawat saya, mengasuh saya, kok saya bohongi? Maka saya mudah sekali membohongi Bapak, Ibu. Sama kalau Bapak atau Ibu membohongi suami, ya mudah sekali membohongi orang lain. Makanya pernah calon presiden Amerika namanya Kerry, semua survei, lembaga survei di Amerika, orang Kerry pasti jadi presiden. 3 bulan lagi pasti jadi presiden. Tapi kok dilalah malam minggu affair sama foto model Donna Rice di sebuah pulau, dikuntit oleh wartawan Washington Post pakai inframerah, affair, langsung jatuh. Orang Amerika sederhana, kalau membohongi istri saja bisa, maka mudah sekali membohongi orang seluruh bangsa Amerika. Nah, itu. Jadi itu manifestasi wudhu. Dan anggota tubuh itu kita nanti yang menjawab pertanyaan-pertanyaan di akhirat. Makanya kalau baca Yasin itu kan lebih separuh lebih banyak bicara tentang akhirat. Saya kutipkan kalau tidak percaya. Ya. Surat 65 itu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yauma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ini menggambarkan wudhu ini. Coba terjemahnya. Pada hari ini kami tutup mulut mereka. Kita nanti ditutup mulut kita itu. Yang jawab itu anggota tubuh. Maka harus dilatih sekarang. Gampang ini supaya tidak lali nanti menjawab pertanyaan di akhirat itu. Mam, sikil munggopo tiba bukan tak pakai ke arah-arah jalan yang benar, tapi ke arah-arah jalan yang mungkar. Melekat itu kan, tubuh itu kan punya merekam kan. Coba bapak-bapak belajar sepeda kan tidak lupa lagi sekarang. Langsung bisa sepedaan nggak Pak Jarudin? Tidak lupa. Teklak tubuh sepedaan jatuh bang, tidak lupa direkam. Jadi tubuhmu merekam. Maka supaya rekaman kita nanti baik, maka kaki kita itu juga harus kita arahkan pada hal-hal yang baik. Setelah itu tangan mereka akan berkata kepada kami. Tangan kita nanti akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah di akhirat. Dan kaki mereka akan memberikan kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Itu. Maka mari kita latih dengan simbolnya wudhu. Itu wudhu batini itu. Nah, sebagai PR, tolong nanti Bapak Ibu
dengarkan lagunya Chrisye, penyanyi legendaris. Judulnya lagu itu Ketika Tangan dan Kaki Bicara. Di dalam album Enak, judul albumnya itu Kala Cinta Sedang Menggoda. Liriknya ditulis oleh Taufik Ismail, dan Taufik Ismail diilhami oleh surat Yasin ayat 65 itu. Coba tolong dengarkan, disematkanlah. Mungkin mau apalah. Lah, karena wudhu terakhir, karena wudhu batini yang demikian itu, salah satu cicit Nabi itu adalah Ali Zainal Abidin bin Husain. Anak Ali dari Fatimah itu kan Hasan Husain yang terbunuh di Karbala itu. Husain punya anak namanya Ali Zainal Abidin. Berarti cucunya Ali radhiyallahu anhu, cicitnya Nabi kan gitu toh. Karena pakai pendekatan wudhu batini, Ali Zainal Abidin itu habis wudhu itu badannya bergetar. Mengapa bergetar? Karena dia habis wudhu terus sholat itu menghadap zat yang maha dasar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah itu maha dasar, seorang teolog Katolik dari Jerman namanya Rudolf Otto itu menyebut Tuhan itu Mysterium Tremendum Facium, misteri yang dasar dan mengagumkan. Karena mau menghadap sang kekasih. Ya bapak-bapak dulu kalau pacaran kan dandan ya. Pokoknya ganteng lah ya. Menghadap Allah itu harus tubuh fisik segala lewat wudhu itu. Sehingga wudhu, siapa tahu satu saat Bapak Ibu menggayati wudhu, akhirnya bisa seperti Ali Zainal Abidin. Tubuhnya bergetar karena mau menghadap zat yang maha segalanya itu. Itulah berbagi pengetahuan dari saya. Moga-moga bermanfaat, dan saya minta maaf sampai emosi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.